Ya, silakan Bu Sylvia. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai siang ini sinkronis dengan bacakan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita izin saya untuk mempresentasikan layar ya Ibu-Ibu. Hari ini kita materinya mengenai modul ajar. Nah, agenda hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep modul ajar, lalu modul ajar dan prosedur penyusunan modul ajar. Baik, nah apa yang dimaksud atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran sehingga profil pembelajaran Pancasila sebagai sasarannya. Nah, Ibu-ibu, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Pertimbangan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis jangka panjang. Nah, guru harus memahami konsep mengenai modul ajar ini agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada lingkaran ya, Ibu-ibu semuanya di sini. Nah, modul ajar itu berada pada lingkaran yang besar. Jadi, di dalam modul ajar ini berisi tentang alur tujuan pembelajaran, lalu capaian pembelajaran, hingga mengerucut ke profil pembelajaran. Profil pembelajar Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita lanjut lagi ya, Bu. Nah, apa saja komponen dari modul ajar? Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan ya Bu, kanan layar. Komponen modul ajar itu yang berisi tentang informasi umum yang pertama, dari mulai identitas sekolah, lalu ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, lalu target peserta didik. Dan berisi model pembelajaran yang digunakan. Itu ada, jadi modul ajar ini ada 3 bagian. Yang pertama ada informasi umum, kompetensi inti, dan dari materi yang sudah dipaparkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan modul ajar? Atau mungkin ada yang mau berdiskusi? Silahkan. Izin berbicara, Bu? Ya, silahkan Bu Sylvia. Baik, saya menanggapi saja. Tolong luruskan juga kalau pemahaman saya masih kurang. Berarti di sini intinya modul ajar adalah implementasi dari capaian dan alur pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya ya Bu. Nanti menggambarkan dia rencana pelaksanaan pembelajaran realnya kita di kelas. Seperti itu ya Bu? Iya, betul. Jadi itu gambarannya. Jadi kita mulai dari capaian pembelajaran, lalu kita membuat alurnya, lalu di modul ajar ini kita membuat kegiatan pembelajarannya. Mungkin baik, itu. Terima kasih. Iya, mungkin cukup sekian ya untuk pemaparan hari ini. Terima kasih Ibu-ibu semuanya telah mengikuti dengan saksama. Kita akan bertemu lagi mungkin nanti di hari selanjutnya dengan materi yang baru lagi. Sekian mungkin pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Antara 15 dan 16. Selesai. Terima kasih. Baiklah, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi berjalanlah acara kita dengan lancar dari awal sampai akhir. Baik, masuk pada materi kita hari ini yaitu capaian pembelajaran. Sebelumnya kita lihat apa itu capaian pembelajaran. Secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan
kompetensi, dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, dalam capaian pembelajaran ini ada juga tujuan dari capaian pembelajaran itu sendiri. Tujuan dari capaian pembelajaran itu ada pada PAUD dan tingkat SD SMA. Pada pembelajaran di tingkat PAUD, tujuan capaian pembelajarannya itu untuk memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, baik itu dalam nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian tujuan capaian pembelajaran pada tingkat SD dan SMA. Capaian pembelajaran pada tingkat SD ataupun SMA bisa kita identifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasi dalam kehidupan nyata. Dalam materi capaian pembelajaran ini juga terdapat komponen-komponennya. Ada beberapa komponen dalam capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran, yaitu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tujuan mata pelajarannya, yaitu maksudnya kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang komponen ketiga yaitu ada karakteristik mata pelajaran. Maksudnya di sini deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen standar atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Yang keempat ada capaian pembelajaran di setiap fase. Maksudnya deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Nah, pada capaian pembelajaran ini ada beberapa fase. Fase A pada umumnya itu di tingkat SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B tingkat SD kelas 3 dan kelas 4. Fase C tingkat SD pada kelas 5 dan 6. Fase D tingkat SMP kelas 7 sampai kelas 9. Fase E pada tingkat SMA kelas 10 dan fase F pada tingkat SMA kelas 11 sampai 12. Nah, itulah materi kita tentang capaian pembelajaran. Jika ada ibu-ibu yang mau menambahkan atau memberikan komentar terkait materi kita yaitu capaian pembelajaran, dipersilahkan. Ya, silakan Ibu Rifani. Ya, capaian pembelajaran ini kita yang membuatnya apa sudah ditentukan oleh pusat di sana, Bu? Bagaimana? Untuk capaian pembelajaran ini sudah ditentukan oleh pusat dari atasnya. Baik. Terima kasih Ibu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini tentang prinsip asesmen ya. Jadi asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, prinsip asesmen ini ada 3 ya Ibu. Ini yang pertama asesmen diagnostik itu selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian asesmen formatif itu selama pembelajaran berlangsung, dan asesmen sumatif itu dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metagognitif dan refleksi. Asesmen dirancang secara valid, adil, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen yang berkeadilan
berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Selanjutnya, guru diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan 1. Karakteristik mata pelajaran, 2. Karakteristik dan kemampuan peserta didik, 3. Capaian pembelajaran, 4. Tujuan pembelajaran, 5. Sumber daya pendukung yang tersedia. Izin berbicara, Bu. Oh iya, Bu Sylvia. Baik, terima kasih. Pemaparan yang Ibu jelaskan tadi sangat mudah dimengerti bagi kami. Berarti asesmen diagnosis itu kita lakukan di awal ya, Bu? Di awal-awal ya, Bu? Yang diagnosis. Betul, yang diagnosis itu sebelum pembelajaran ya, di awal. Untuk formatif mungkin selama proses berlangsung pembelajaran. Iya. Terima kasih pemaparan Ibu. Saya hanya ingin bertanya, apakah ada format untuk membuat asesmen sumatif ini, Bu? Seperti itu. Untuk pembuatan asesmen format sumatif ya untuk ini, mungkin itu bisa dirancang, Ibu. Ya. Berarti dirancang. Kita sendiri yang merancang ya, Bu? Iya, kita sendiri yang merancang gitu. Iya. Terima kasih, Iya. Bu. Iya. Ada lagi mungkin yang lain? Menambahkan mungkin Ibu, Ya, Bu Rifani. penilaian sumatif mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita saat melaksanakan pembelajaran. Seperti itu Ibu, mungkin tambahannya. Oh iya, terima kasih Bu Rifani. Mungkin ada lagi? Alhamdulillah materi hari ini mungkin sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ibu-ibu semuanya di dalam pertemuan kita hari ini. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa untuk melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat. Kita mulai dengan membacakan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan minta ice breaking yang dipimpin oleh Ibu Febrina. Terima kasih Ibu Febrina, kita sama-sama tadi melakukan ice breaking. Semoga acara kita yang akan kita lakukan hari ini benar-benar bersemangat seperti yang telah dipimpin oleh Ibu Febrina tadinya. Hari ini izin saya menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebelumnya mungkin sama-sama kita kembali mengingat bahwa kurikulum operasional pendidikan adalah seperangkat acuan yang dapat membantu proses berpikir dan pengembangan di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi, reflektif dan aplikatif yang akan benar-benar digunakan sebagai panduan di dalam satuan pendidikan kita. Apa saja prinsip-prinsip yang harus kita ketahui sebelum pembuatan perancangan dari kurikulum operasional ini? Mungkin dapat kita lihat melalui slide. Izin saya akan menampilkan slide berikut ini kepada kita semuanya tentang prinsip-prinsip penyusunan dari kurikulum operasional ini. Nah, kita mulai dari tadi sudah saya sebutkan apa itu kurikulum operasional, dan selanjutnya kita akan melihat tujuan dari penyusunannya adalah dapat tegas kembali sebagai acuan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan semua perangkat yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan kita nantinya dalam 1 tahun ajaran ke depan. Apakah ini bersifat baku? Tidak ya Ibu-Ibu. Jadi kurikulum itu merupakan dokumen hidup yang ada di sekolah kita, artinya bisa kita tambah, kita revisi, atau mungkin kita evaluasi dalam perjalanannya selama proses penyelenggaraan kurikulum itu sendiri secara berkala di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik, selanjutnya kita lihat di sini prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita masing-masing. Yang pertama adalah
berpusat pada peserta didik. Apa maksudnya di sini? Bahwa kurikulum operasional yang akan kita rencanakan bersama di sekolah merupakan perwakilan dari kebutuhan peserta didik kita yang mana mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya bersifat kontekstual, benar-benar menampilkan kekhasan dari sekolah kita masing-masing. Kemudian esensial, menampilkan informasi-informasi penting. Berikutnya akuntabel, di mana di sini semua data yang akan kita tampilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan aktual sifatnya. Nah, yang paling penting di sini juga adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya apa? Tidak ada unsur yang tidak terlibat di sekolah maupun unsur-unsur di luar sekolah, di mana nantinya unsur-unsur tersebut benar-benar akan memberikan sumbangsi pikiran di dalam proses penyelenggaraan kurikulum satuan pendidikan tersebut, kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Mungkin seperti itu yang dapat saya bagikan informasi kepada kita semua. Silahkan ibu-ibu ada yang bertanya, saya berikan kesempatan atau memberikan masukan mungkin. Berarti menurut pemaparan Ibu tadi, saya menyimpulkan bahwa kurikulum operasional ini adalah kurikulum yang dibuat oleh satuan pendidikan masing-masing, mengacu kepada kurikulum nasional, begitu Bu? Benar sekali Ibu Adrin, jadi sudah bersifat betul-betul khas sesuai dengan satuan pendidikan kita masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dari sekolah kita masing-masing. Ya, terima kasih Terima penjelasannya kasih Bu. banyak, kita hari ini berjalan lancar. Terima kasih banyak atas semua partisipasi yang telah Bapak Ibu berikan, baik berupa pertanyaan, masukan, dan saran tadi. Kita sering-sering membagi pendapat di sini, dan semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami bersama. Berikut nantinya saya mohon kita sama-sama bekerja menyelesaikan LK yang ada di lembar yang akan saya bagikan di sesi asinkronus nantinya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita hari ini dalam materi pelatihan sekolah penggerak. Sebelum saya lanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu tentang pembelajaran orang dewasa. Nanti setelah materi ini saya sampaikan, boleh ibu-ibu pahami melalui modul yang saya bagikan di grup WhatsApp ya. Pengertian pembelajaran orang dewasa adalah di mana pembelajaran orang dewasa itu diistilahkan dengan andragogi, yang dimana artinya adalah membimbing orang dewasa. Karakteristik pembelajaran orang dewasa, yang pertama adalah konsep diri, motivasi belajar, pengalaman, orientasi belajar, dan kesiapan belajar. Penjelasannya bisa dilihat di modul, apa itu konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama itu keterlibatan, yang kedua pengalaman, yang ketiga relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, yang keempat berpusat pada masalah. Penjelasannya juga sudah ada, nanti bisa dilihat di modul ya. Demikian materi yang saya sampaikan tentang pembelajaran orang dewasa. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang akan menanggapi atau memberi pendapat? Apakah pembelajaran, mungkin ini seperti pertanyaan ya Bu, Oke. apa pembelajaran yang berbasis masalah itu seperti apa Bu contohnya? Kan orang dewasa ini berbasis masalah tadi ya Bu. Iya, Bagaimana? saya akan coba menjawab. Pembelajaran yang berbasis masalah, berarti berbasis masalah itu pembelajaran itu berorientasi kepada konten yang di lingkungan dia, gitu ya.
mereka belajar dari masalah itu. Seperti itu. Konten di lingkungan Ya. mereka masing-masing. Seperti itu. Bagaimana Ibu Rifani? Iya Bu, cukup dipahami. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Ibu, Ya, izin. baik Bu Sylvia. Berarti kalau dari penjelasan Ibu tadi dapat dimengerti bahwa pembelajaran orang dewasa itu tidak bersifat terlalu kaku ya Bu, lebih kepada saling memberi bertukar pikiran dan ada solusi yang didapatkan setelah pembelajaran tersebut berlangsung. Iya, itu yang berbasis masalah. Jadi tidak ada kurikulum bakunya untuk pembelajaran orang dewasa seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Berarti kita cukupkan sekian materi kita. Saya ingin bertanya, Bu. Oh, boleh Bu Yuli? Begini, Bu. Ya. Bu Adrin. Ya. Apakah pengalaman termasuk kepada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa? Ya, benar Bu. Pengalaman itu adalah menjadi dasar pembelajaran bagi orang dewasa. Sama dengan masalah tadi. Ya, dari pengalaman mereka belajar. Seperti itu. Bagaimana penjelasannya, Bu. Ibu?